Hai guys, sebelum lanjut videonya, aku beri peringatan kalau video ini mengandung spoiler. Buat kamu yang bermasalah dengan spoiler, silakan close video ini. Tapi buat kamu yang gak masalah, selamat menonton! Level 16 merupakan film yang berasal dari Kanada yang tayang perdana pada tahun 2018. Film yang disutradarai oleh Daniska Esterhazy ini menceritakan kehidupan para anak gadis yang tinggal di sebuah asrama, yang dimana asrama tersebut mendidik mereka tentang bagaimana menjadi wanita muda, anggun, dan disiplin. Tidak diperlihatkan secara detail bagaimana mereka bisa berada di asrama tersebut. Beberapa ada yang menganggap bahwa mereka adalah anak terlantar yang dibesarkan dan dididik oleh asrama tersebut untuk layak diadopsi oleh keluarga kalangan atas nantinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, para gadis itu harus melewati tahapan pendidikan sebanyak 16 level, yang dimana mereka harus patuh dan disiplin terhadap peraturan di sana. Semua aktivitas mereka diawasi oleh kamera CCTV, dan untuk setiap aktivitasnya sudah terjadwal secara rinci. Mereka pun tidak boleh terlambat untuk melakukan aktivitas tersebut. Jika ada yang berbuat kesalahan sedikit saja, maka ia akan dikurung dan dihukum oleh penjaga di sana sebagai sanksinya. Mereka juga diberi pantangan untuk tidak marah, kotor, dan merasa kesal. Karena itu, merupakan sifat buruk yang wajib dihindari. Awal film dimulai ketika para gadis berada di level 10. Terlihat dua orang gadis sedang berbincang, yaitu Vivienne dan Sophia. Keduanya berbincang tentang harapan mereka untuk melihat langit dan bulan ketika sudah lulus dari asrama tersebut, dan ketika mereka bertemu keluarga baru. Karena sedari lahir, murid-murid di sana tidak diperkenankan untuk melihat dunia luar dengan alasan dunia luar memiliki udara kotor yang tidak baik untuk kesehatan mereka. Vivienne berharap agar ia diadopsi bersamaan dengan Sophia di satu keluarga, karena mereka adalah sahabat dekat yang tidak ingin dipisahkan. Namun, ada satu insiden yang membuat persahabatan mereka renggang, yaitu ketika Vivienne membantu Sophia untuk mengambilkan barang milik Sophia yang terjatuh, karena Sophia memiliki gangguan penglihatan. Pada saat yang bersamaan, alarm berbunyi, pertanda Vivienne sudah melanggar peraturan, karena ia tidak tepat waktu untuk mencuci wajahnya. Dengan panik, Vivienne meminta bantuan Sophia untuk menjelaskan kejadian tersebut. Namun, Sophia hanya diam saja dan ketakutan. Tak lama kemudian, penjaga datang dan membawa Vivienne untuk dihukum. Dari situlah, Vivienne dan Sophia sudah tidak bersahabat lagi, dan Sophia dihantui rasa bersalah. Level demi level sudah berganti. Vivienne dan teman-temannya sudah berada di level 15 akhir. Dari sini kita diperkenalkan dengan pengurus asrama yang bernama Bu Brixil. Saat ini Bu Brixil akan mengumumkan siapa yang berhak naik ke level 16. Ia menyebut nama Rita, Eva, dan tentu saja Vivienne. Di level inilah Vivienne dan Sophia bertemu kembali. Sophia masih dipenuhi rasa bersalah, sedangkan Vivienne masih memendam kebencian dan menganggap bahwa ia tidak pernah mengenal Sophia. Sophia berusaha berkomunikasi dengan Vivienne untuk meminta maaf, namun Vivienne selalu menghindarinya. Selain meminta maaf, ada maksud lain yang ingin disampaikan Sophia, yaitu tentang kejanggalan asrama tersebut. Di toilet, Sophia dan Vivienne berpapasan. Ia berusaha meminta maaf atas kejadian di level 10. Namun, Vivienne tidak mau mengungkit kejadian itu lagi dan meminta Sophia untuk tidak memberitahu murid lain bahwa ia tidak bersih alias pernah melanggar peraturan dan dihukum. Tak lama kemudian, alarm berbunyi, pertanda semua murid harus berkumpul. Bu Brixil pun datang dengan membawa sebuah kantong hitam, yang dimana isinya adalah gaun yang cantik untuk para gadis itu.
Gadis yang pertama maju untuk mengambil gaun tersebut adalah Grace. Sebelum mengambil gaun tersebut, Grace bertanya tentang apa tulisan yang ada di bajunya. Dari sinilah kita tahu bahwa murid-murid asrama itu tidak pernah diajarkan untuk membaca. Namun Vivian berbeda dari yang lain. Dia perlahan-lahan bisa membaca. Suatu ketika, Sophia berhasil berkomunikasi dengan Vivian pada jam bersih-bersih. Saat itu Vivian sedang mencuci pakaian. Sophia mendekat memberitahu Vivian untuk tidak meminum pil yang disediakan asrama itu yang mereka minum setiap malam. Vivian hendak menanyakan alasannya mengapa. Namun Sophia tidak sempat menjawab karena ada murid lain yang datang ke ruangan itu. Di sini diperlihatkan para gadis sedang berbaris untuk menunggu giliran meminum pil, dengan diiringi suara dari speaker yang memberitahu bahwa pil itu adalah vitamin untuk tubuh yang sehat dan mencegah penyakit. Dengan perasaan dan pikiran yang berkecambuk, Vivian berani untuk tidak meminum pil itu. Ia membuangnya di kloset. Namun seketika ia merasa menyesal dan bersalah karena sudah melanggar peraturan asrama. Jam tidur pun tiba. Para gadis yang sedang berbahagia menggunakan gaun itu pergi ke tempat tidur masing-masing. Vivian mengucapkan selamat tidur kepada Eva. Namun, tak ada jawaban. Dari sudut ruangan, Sophia memberitahu Vivian bahwa mereka semua tidak akan bangun karena mereka meminum pilnya. Ternyata, pil tersebut bukanlah vitamin, namun justru obat bius. Jika pintu terbuka, Sophia memintanya untuk pura-pura tertidur karena penjaga akan datang. Selama ini, Vivian mengira bahwa penjaga tidak akan masuk ke kamar mereka, namun dia salah. Tak lama kemudian, penjaga datang. Sophia dan Vivian pura-pura tertidur. Kemudian penjaga menghampiri Vivian dan membawanya keluar. Tibalah mereka di sebuah ruangan. Di sana terdapat seorang laki-laki dan wanita tua. Pihak asrama menyebutnya sponsor. Saat itu mereka sedang bernegosiasi. Setelah mereka pergi, Vivian berani membuka mata dan melihat sekeliling ruangan tersebut. Ia mendengar percakapan mereka tadi dan sadar bahwa para gadis di asrama itu bukan untuk diadopsi, namun untuk diperjualbelikan. Lalu Vivian dibawa kembali ke kamarnya. Kemudian Sophia mengajaknya untuk pergi dari asrama itu. Namun Vivian menolak dengan alasan di luar udaranya kotor. Suara langkah penjaga pun kembali. Mereka bergegas untuk pura-pura tertidur. Dan sekarang giliran Sophia. Ketika Sophia kembali, dia berwajah murung. Karena itulah satu-satunya kesempatan untuk keluar dari asrama itu. Hari pun berganti. Vivian terlihat masuk ke salah satu ruangan. Ruangan itu adalah ruangan seorang dokter yang bernama Mairo. Setiap hari para gadis menonton film yang sama sejak mereka tinggal di sana. Sampai-sampai mereka sudah hafal dialognya. Maka dari itu, Vivian meminta dokter tersebut untuk mengganti filmnya dan ternyata dikabulkan. Saat semua tertidur, Vivian memberanikan diri untuk kembali bertemu dengan Dr. Mairo. Dari situ dokter itu tahu bahwa Vivian tidak meminum pilnya. Pada jam istirahat, Vivian dan Sophia tampak sedang berbincang. Mereka berbincang tentang rencana keluar dari asrama itu melalui kartu yang dimiliki penjaga. Namun percakapan mereka mengganggu murid yang lain, yang akhirnya Eva melaporkannya kepada pengurus asrama. Tak lama kemudian mereka dikumpulkan. Bu Brixil datang dan membawa Vivian untuk dikurung di ruangan kecil dan sempit sebagai konsekuensinya. Jam tidur kembali tiba. Seperti biasa, Sophia tidak meminum pilnya, yang akhirnya ia selalu terjaga. Kemudian seorang penjaga masuk ke kamar mereka dan hendak berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Dengan berani, Sophia melawan penjaga itu sampai berdarah-darah. Ia pun berhasil mengambil kartu penjaga tersebut. Sophia pergi ke tempat di mana Vivian dikurung.
Tetapi ketika hendak membebaskan Vivian, alarm darurat berbunyi. Lagi-lagi Sophia meninggalkan Vivian. Tindakan Sophia diketahui pihak asrama. Namun mereka tidak tahu di mana kartu yang diambil Sophia. Mereka mengira ada yang bekerja sama dengannya. Karena tak ada yang mengaku, semua gadis akan dihukum satu persatu sampai ada yang mengaku. Dan untuk yang pertama kali dihukum adalah Rita. Pada saat meminum pil, Bu Brixil memaksa Vivian untuk menelan pilnya. Karena ia mengetahui bahwa Vivian selalu tidak meminum pilnya. Karena tak ingin tidur, Vivian melukai tangannya agar tetap terjaga. Vivian berusaha mencari kartu yang diambil Sophia. Ia tidak tahu di mana Sophia menyembunyikannya. Namun, usaha tidak mengkhianati hasil. Vivian menemukannya. Tapi sayang, kartu tersebut sudah diblokir oleh pihak asrama, sehingga Vivian tidak bisa keluar. Ide selalu muncul pada saat kondisi darurat. Vivian menggunakan kartu itu untuk membuka baut pintu yang akhirnya dia bisa keluar. Dengan sepoyongan, Vivian menghampiri Bu Brixil di ruang dokter. Dengan waspada, Bu Brixil menyiapkan suntik bius, yang pada akhirnya mengenai dirinya sendiri. Vivian berhasil mengambil kartu Bu Brixil. Ia lari ke tempat Sophia dikurung. Sophia dan Vivian mencari alat untuk memotong tali yang mengikat tangan Sophia. Secara tidak sengaja, tibalah mereka di salah satu ruangan yang berisikan kantong-kantong mayat. Salah satu kantong mayat di sana bertuliskan Rita. Karena penasaran, Vivian membuka kantong mayat tersebut. Betapa terkejutnya mereka melihat seorang gadis yang sudah tidak memiliki wajah. Ya, gadis itu adalah Rita. Dengan rasa takut, mereka pergi ke pintu keluar asrama tersebut. Tapi sebelum itu, Sophia akan mengajak murid yang lain untuk ikut pergi. Sedangkan Vivian menunggu di sana. Vivian melihat sebuah cahaya yang keluar dari salah satu ruang di bawah tangga. Kemudian ia menghampirinya. Dari situlah dia tahu bahwa selama ini asrama tersebut sudah menipu mereka. Mereka tidak menjanjikan gadis-gadis itu untuk diadopsi keluarga kalangan atas. Namun, para gadis itu akan dikuliti untuk dipindahkan ke sponsor asrama tersebut yang menjadikan wajah mereka awet muda. Salah satu sponsornya adalah Bu Brixil sendiri. Selanjutnya Vivian mengurung Bu Brixil sebagaimana ia mengurung dirinya. Lalu mereka semua keluar dari asrama. Namun ketika pintu dibuka, alarm darurat berbunyi. Para penjaga berlarian mengejar mereka. Tak lama kemudian, dada Sophia terkena pisau penjaga tersebut. Beruntung, ia masih bisa berlari menuju satu ruangan kecil dan terkunci bersama Vivian. Dokter Mairo menghampiri mereka dan membujuk mereka untuk keluar, namun tidak berhasil karena Vivian melukai wajahnya sendiri, yang dimana Dokter Mairo merasa rugi atas apa yang sudah ia investasikan. Malam pun berganti pagi, seorang polisi membangunkan mereka dan menolongnya. Lalu mereka keluar dari ruangan itu. Untuk pertama kalinya, Vivian dan Sophia melihat langit, matahari, dan hujan seumur hidupnya. Dan film pun selesai. Dari film tersebut kita tahu tentang bagaimana keserakahan manusia terhadap kesempurnaan dengan segala macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Pada akhirnya tidak ada rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, tombol lonceng notifikasi, dan jangan lupa like-nya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.